Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Safira Suhendra dengan NPM 113120050 dari tingkat 3B Kesehatan Masyarakat Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiaska Desani Putri dengan NPM 113120088, mahasiswa aktif dari S1 Kesehatan Masyarakat 3B Universitas Jenderal Ahmad. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ayu Mutiara Fajrin dengan NPM 1131262 kelas 3B. Saya dari Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Di sini kami akan menyampaikan tentang model-model pembiayaan kesehatan. Pembiayaan kesehatan adalah jumlah dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Penyediaan pelayanan kesehatan membutuhkan pembiayaan kesehatan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan agar berjalan optimal dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, baik diselenggarakan oleh perorangan, misalnya klinik, rumah sakit swasta, maupun oleh kelompok masyarakat. Sedangkan bagi pemakai jasa pelayanan kesehatan, pembiayaan kesehatan diperlukan untuk memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan. Nah, berikutnya kami di sini akan menjelaskan beberapa macam model pembiayaan kesehatan yang dapat diadopsi oleh beberapa negara menurut Setiawan 2018. Yang pertama itu ada pembiayaan secara langsung atau direct payment by patients. Nah, di sini setiap individu mengeluarkan biaya secara langsung berdasarkan tingkat penggunaan layanan kesehatan yang diterima. Model pembiayaan ini dapat mendorong pengguna layanan kesehatan secara lebih berhati-hati. Kondisi ini melahirkan kompetisi antara penyedia layanan kesehatan dan menarik perhatian konsumen atau free market. Walaupun hal ini tampak sehat, transaksi kesehatan menjadi tidak seimbang. Konsumen tidak mampu memahami dengan baik akan kebutuhan kesehatan dan masalah kesehatan yang dimiliki. Seluruhnya dikontrol oleh penyedia layanan kesehatan. Hal ini dapat menimbulkan efisiensi dan pemakaian terapi secara berlebihan. Terus ada juga nih yang kedua. Yang kedua itu adalah pembayaran oleh pengguna atau user payment. Pasien membayar layanan kesehatan secara langsung, baik kepada pemerintah maupun swasta. Besaran dan mekanisme pembayaran telah diatur secara formal oleh penyedia layanan kesehatan dan pemerintah. Pada kondisi yang lebih kompleks, besaran biaya setiap kunjungan dapat berbeda-beda sesuai dengan jasa pelayanan kesehatan yang diberikan. Misalnya untuk pelayanan kesehatan di fasilitas swasta, besar biaya per episode ketika sakit bersifat tetap atau flat rate. Oh gitu ya. Kalau setahu aku, yang ketiga juga ada pembiayaan berbasis tabungan atau saving base. Pengeluaran biaya kesehatan individu didasarkan pada tingkat penggunaannya. Individu memperoleh bantuan dalam pengumpulan dana dalam bentuk tabungan. Ketika dibutuhkan, individu tersebut dapat memakai dana tersebut. Model ini dapat mengcover biaya pelayanan kesehatan yang bersifat primer dan lanjutan. Tetapi, individu akan mengalami kesulitan membiayai pelayanan yang bersifat kronis dan kompleks. Oleh sebab itu, perlu model pembiayaan lain untuk mendukung model ini dalam menanggung biaya kesehatan yang kompleks dalam populasi yang lebih luas. Oke, selanjutnya itu ada yang keempat, yaitu pembiayaan informal. Modal ini tidak mengatur besaran, jenis, dan mekanisme pembayaran. Besaran biaya disesuaikan dengan kesepakatan antara penyedia dan pengguna layanan kesehatan. Umumnya, penyedia layanan kesehatan lebih dominan dalam peraturannya. Selain uang, barang dapat digunakan sebagai alat tukar untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Misalnya dari penyediaan layanan kesehatan mantri atau pengobatan tradisional. Model ini biasanya diadopsi oleh negara-negara berkembang yang belum memiliki sistem kesehatan yang mampu melindungi seluruh masyarakatnya. Oke, lalu yang terakhir itu ada pembiayaan berbasis asuransi atau insurance base. Dalam model ini, individu tidak membiayai pelayanan kesehatan secara langsung, tetapi terjadi pengalihan risiko kesakitan seseorang menjadi risiko sekelompok. Selain itu, terjadi pembagian risiko biaya secara adil. Biaya pelayanan kesehatan disesuaikan dengan perhitungan dan akan ditanggung dari dana yang telah dikumpulkan bersama. Individu membayar premi dengan mekanisme pembayaran yang diatur oleh organisasi pengelola dana asuransi. Kayak gitu. Berarti itu ada 5 kelompok atau 5 jenis-jenis pelayanan kesehatan yang telah kami jelaskan. Betul. Selanjutnya yaitu model sistem pembiayaan kesehatan. Pembiayaan kesehatan semakin meningkat dari waktu ke waktu dan dirasakan berat baik oleh pemerintah, dunia usaha, terlebih-lebih masyarakat pada umumnya. Untuk itu, berbagai negara memilih model sistem pembiayaan kesehatan bagi rakyatnya yang diberikan secara nasional. Berbagai model yang dominan yang
implementasinya disesuaikan dengan keadaan di negara masing-masing. Beberapa model yang dominan adalah Model pertama ada model asuransi kesehatan sosial atau Social Health Insurance. Model ini dirintis sejak Jerman di bawah Bismarck pada tahun 1882. Model inilah yang berkembang di beberapa negara Eropa, Jepang sejak tahun 1922 dan kemudian ke negara-negara Asia lainnya yakni Filipina, Korea, Taiwan, dan lain-lain. Kelebihan sistem ini memungkinkan cakupan 100% penduduk dan relatif rendahnya peningkatan biaya pelayanan kesehatan. Oke, terus ada juga nih yang kedua, yaitu model asuransi kesehatan komersial atau Commercial or Private Health Insurance. Model ini berkembang di Amerika Serikat, namun sistem ini gagal mencapai cakupan 100% penduduk. Sekitar 38% penduduk tidak tercakup dalam sistem. Setelah itu, terjadi peningkatan biaya yang amat besar karena terbukanya peluang moral hazard, yaitu sekitar tahun 1993 oleh Bank Dunia. Direkomendasikan pengembangan model Regulated Health Insurance di mana kepesertaan berdasarkan kelompok dengan syarat jumlah minimal tertentu sehingga mengurangi peluang moral hazard. Oke, dan ada yang terakhir yaitu modal NHS atau National Health Service yang dirintis pemerintah Inggris sejak usai Perang Dunia Kedua. Model ini juga membuka peluang cakupan 100% penduduk, namun pembiayaan kesehatan yang dijamin melalui anggaran pemerintah akan menjadi beban yang berat. Jenis pelayanan kesehatannya antara lain ada penataan terpadu atau managed care yang merupakan pengurusan pembiayaan kesehatan sekaligus dengan pelayanan kesehatan. Pada saat ini, penataan terpadu telah banyak dilakukan di masyarakat dengan program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat atau JPKM. Nah, ini managed care membuat biaya pelayanan kesehatan. Seperti itu teman-teman. Ya teman-teman, itu merupakan model sistem pembiayaan kesehatan. Kesimpulannya adalah pembiayaan kesehatan adalah jumlah dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Adapun untuk model-model pembiayaan kesehatan, yaitu yang pertama ada pembiayaan secara langsung atau direct payment by patient, yaitu setiap individu mengeluarkan biaya secara langsung berdasarkan tingkat penggunaan layanan kesehatan yang diterima. Model pembiayaan ini dapat mendorong penggunaan layanan kesehatan secara lebih berhati-hati. Yang kedua yaitu ada pembayaran oleh pengguna atau user payment. Pasien membayar layanan kesehatan secara langsung, baik kepada pemerintah maupun swasta. Besaran dan mekanisme pembayaran telah diatur secara formal oleh penyedia layanan kesehatan dan pemerintah. Yang ketiga yaitu pembiayaan berbasis tabungan atau saving base. Pengeluaran biaya kesehatan individu didasarkan pada tingkat penggunaannya. Individu memperoleh bantuan dalam bentuk pengumpulan dana dalam bentuk tabungan. Yang keempat yaitu pembiayaan informal. Model ini tidak mengatur besaran, jenis, dan mekanisme pembayaran. Besaran biaya disesuaikan dengan kesepakatan antara penyedia dan pengguna layanan kesehatan. Yang kelima, ada pembiayaan berbasis asuransi atau insurance base. Dalam model ini, individu tidak membiayai pelayanan kesehatan secara langsung, tetapi terjadi penagihan risiko kesakitan seseorang menjadi risiko kelompok. Dan untuk model yang dominan, implementasinya disesuaikan dengan keadaan di negara masing-masing adalah yang pertama adalah ada model asuransi kesehatan sosial atau Social Health Insurance. Model ini dirintis sejak Jerman di bawah Bismarck pada tahun 1882. Model inilah yang berkembang di berbagai negara Eropa, Jepang sejak 1922 dan kemudian ke negara-negara Asia lainnya yaitu Filipina, Korea, Taiwan, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu model asuransi kesehatan komersial atau Commercial Private Health Insurance. Model ini berkembang di Amerika Serikat. Namun, sistem ini gagal mencapai cakupan 100% penduduk. Sekitar 38% penduduk tidak tercakup dalam sistem. Yang terakhir yaitu model NHS atau National Health Service yang dirintis pemerintah Inggris sejak usai Perang Dunia Kedua. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Terima kasih.